Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Izam Perkasa, di video perkuliahan ya, mata kuliah teknik bahasa otomata. Ini merupakan video terakhir ya. Jadi minggu depan kalian sudah UAS ya, tentang sekarang Turing mesin ya. Jadi pelajari betul-betul, siapa tahu nih keluar di UAS ya. Jangan lupa pelajari betul-betul. Jadi perbedaan dari Turing mesin dan Linear Bounded Automata dan juga PDA atau pusat otomata dan juga FSA ya, sifatnya lebih umum ya, dan juga memiliki kemampuan yang lebih tinggi ya. Dimana PDA itu dia mempunyai keterbatasan, yaitu kemampuan aksesnya ya. Sedangkan FSA itu keterbatasannya adalah pada memori ya. Jadi dia sifatnya lebih umum. Nah, pada Turing mesin memorinya adalah sebuah pita yang pada dasarnya berupa array sel-sel penyimpan. Bisa juga diakses pada bagian manapun dengan urutan bebas ya. Nah, penunjuk posisi pembacaan dan penulisan itu adalah head ya. Nah, analogi dari Turing mesin ini adalah sebuah komputer sederhana, komputer pada zaman dulu ya. Dimana pada state itu adalah memori ya. Kemudian pita itu adalah secondary storage-nya. Kemudian fungsi transisinya adalah program ya. Nah, linear bounded automata tersebut adalah variasi dari Turing mesin ya, dari jenis non-deterministik ya. Jadi saya tidak akan membahas lagi tentang linear bounded automata karena prinsipnya mirip ya. Nah, definisi formalnya adalah Turing mesin itu ke dalam notasi matematisnya adalah pasang septuple, yaitu Q, sigma, gamma, delta, delta kecil bukan delta besar ya, delta kecil, lalu S, F, dan juga B coret ya. Dimana Q itu state-nya, lalu sigma itu adalah simbol inputnya apa, lalu gamma itu adalah simbol pitanya apa saja, lalu delta itu adalah fungsi transisi seperti biasa, lalu S itu state awalnya, kemudian F itu state akhir, baru adalah B coret ya. B coret ini adalah simbol kosong ya, bukan epsilon ya, tapi ini simbol kosong dalam pita maksudnya ya. Nah, bagian pita yang belum terisi itu dianggap berisi B coret ya, seperti itu. Nah, ini merupakan gambaran dari Turing mesin dengan menggunakan FSA ya. Ini fungsi transisinya, ini diagramnya ya. Jadi fungsi transisi pada Turing mesin itu memiliki 5 label ya, yaitu input pertama dari fungsi transisi itu sama dengan set asal pada diagram transisi. Kemudian input keduanya itu sama dengan label pertama pada diagram transisi ya. Lalu output pertamanya sama dengan state tujuan ya. Lalu output kedua itu sama dengan label kedua, dan output ketiga itu sama dengan label ketiga ya, seperti itu. Nah, penerimaan string pada Turing mesin ini ya akan diterima kalau telah mencapai state akhir dan tidak ada state keluar dari state akhir tersebut ya. Nah, dia tidak perlu memperhatikan ini setelah di override tersebut ya. Yang paling penting adalah state-nya, apakah sudah sampai di state akhir atau belum ya. Nah, perhatikan juga arah perpindahan head pada output ketiganya ya, fungsi transisi, yaitu L ke kiri dan R ke kanan ya. Jadi dia seperti penunjuk itu ya, bisa digerakkan ke kiri maupun ke kanan seperti itu ya. Dan juga simbol yang override pada output kedua fungsi transisi tersebut ya. Contoh ini membuktikan bahwa string AABB itu diterima oleh Turing mesin yang sebelumnya ya, dimana key-null-nya selalu menunjuk A ya, seperti itu. Nah, aturan produksi yang mungkin untuk key-null dan A adalah yang pertama ya. Jadi A kecilnya diganti dengan A besar ya, dan bergerak ke kanan karena ada R-nya. R itu kan artinya ke kanan, sedangkan L itu artinya ke kiri ya. Kemudian yang cocok dari Q1 ya, Q1 dengan A kecil adalah aturan produksi yang ketiga ya, yaitu Q1 tetap A kecil ya, tapi hanya bergerak ke kanan saja ya, tidak menimpa ya. Kemudian Q1B yang cocok ada B kecil adalah yang kelima ya, yaitu Q2 lalu B kecil diganti dengan B besar ya, lalu L ya. L itu artinya ke kiri ya, bergerak ke kiri, tadinya di sini bergerak ke sini ya. Kemudian yang cocok untuk Q2A adalah yang ketujuh ya. Q2A menjadi Q3 lalu A lalu L. Berarti dari A kecil ini tidak
tidak perlu diganti ya, karena outputnya sama. Dia hanya perlu menggerakkan penunjuknya ke kiri ya. Kemudian yang cocok untuk Q3 dan A besar adalah yang jadi Q0 AR ya. Jadi bergerak ke kanan, besarnya tidak berubah ya. Kemudian yang cocok dengan Q0A yaitu balik lagi ke pertama, yaitu Q1AR ya. Jadi A kecilnya ganti dengan A besar ya, dan state-nya sekarang menjadi Q1 ya. Lalu yang cocok dengan Q1 dan B ini adalah yang keempat ya, yaitu Q1B menjadi Q1B, B-nya tetap, B besarnya tidak berubah ya, hanya menggerakkan penunjuknya ke kanan saja ya. Kemudian yang cocok dengan Q1B B kecil adalah yang selanjutnya, yaitu Q1B menjadi Q2B besar ya, jadi B kecil diganti dengan B besar ya, dan penunjuknya berganti ke kiri ya, penunjuknya bergerak ke kiri, dan state tetap Q2 ya, berubah menjadi Q2 ya. Nah awalnya seperti ini berubah jadi seperti ini ya. Lalu yang cocok dengan Q2B besar adalah selanjutnya, yaitu Q2B besar L ya, jadi tidak ada pergantian apapun dari B besarnya. Kemudian ini kita sekarang mencapai A besar, yang cocok adalah Q2A ya, menjadi Q4A kemudian R, berarti ke kanan ya, menjadi A nya tetap ya, tapi state-nya berubah menjadi Q2 ya, berubah menjadi Q4 ya, dan penunjuknya berubah posisi menjadi sebelah kanannya ya. Kemudian Q4 sama B yang cocoknya adalah ini ya, Q4B menjadi Q4BR, berarti tetap ke kanan ya. Kemudian Q4 dan B ini ya, yang cocok adalah masih sama, karena ini kelihatannya sudah di ujung ya, berarti B anggap saja yang kosong itu isinya adalah B coret ya, seperti ini ya. Lalu Q4 sama B coret yang cocok adalah aturan yang terakhir ya. Aturan terakhir dia bergerak lagi ke kanan ya, karena yang kanan itu kosong maka dianggap isinya adalah B coret ya, seperti itu. Nah Q5B coret masih ada atau tidak? Nah ternyata sudah tidak ada lagi ya. Dan di diagram tadi sudah kita ketahui bahwa Q5 itu adalah state akhir ya, stringnya sudah dibaca semua ya, maka bisa kita katakan bahwa string AABB itu diterima oleh Turing mesin ini ya. Nah sama seperti puzzle otomata ya, untuk memudahkan kalian bisa juga dituliskan sebagai dengan notasi deskripsi seketika seperti ini ya. Oke, jadi video kali ini cukup sekian ya. Jadi mohon maaf kalau selama ini ada kekurangan dalam penyampaian materi ya. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan tinggalkan komentar ya. Mudah-mudahan kalian sama lulus dengan memuaskan ya. Jangan lupa belajar yang benar ya. Nah, sampai jumpa di mata kuliah lain ya, kalau misalnya ketemu ya. Jangan sampai mata kuliahnya sama ya, berarti itu kalian tidak lulus ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.